Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar rakyat Indonesia? Pada kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng tentang judul ketegasan Ngabalin soal alasannya memberantas HTI dan FPI. Tenaga ahli utama KSP Ali Mokhtar Ngabalin mengomentari soal aksi teror yang terjadi belakangan ini. Seperti kita ketahui, aksi bom bunuh diri terjadi di Makassar. Tidak lama setelah itu terjadi penyerangan di Mabes Polri. Ngabalin menjelaskan hal itu membuktikan bahwa adanya kelompok-kelompok intoleran di Indonesia harus dilarang atau dibubarkan secara keseluruhan. Dia mencontohkan seperti pembubaran HTI dan FPI. Ngabalin mengatakan itulah pentingnya kenapa Hizbut Tahrir Indonesia harus dibubarkan, FPI harus dilarang. Semua kelompok yang mengembangkan paham intoleran di Republik ini harus dibubarkan, harus diproses hukum. Semua orang yang berpikir intoleran di Republik ini harus dibimbing, dilokalisir manusia-manusia seperti ini. Dia menilai ada yang salah dengan sistem pendidikan yang diterima Zakiyah, atau dia bertemu dengan orang yang pandangannya tidak utuh tentang ajaran Islam. Ada anak perempuan seusia Zakiyah kemarin, kalau kita baca narasi dan diksinya yang dipakai dalam menulis wasiat itu, ada kegagalan pendidikan dasar-dasar Islam yang menjadi basic dari pemahaman agama. Bayangkan dia masih menulis Ahok kafir dalam surat itu, menyebutkan pemerintahan togut. Apa yang telah diucapkan oleh Ngabalin tentulah benar. Ormas-ormas yang meresahkan dan cenderung radikal, apalagi yang secara langsung maupun tidak langsung ingin mengganti dasar negara menjadi khilafah, maka wajib dituntas sampai binasa. Lebih baik mereka pindah ke negara lain dan tidak usah balik lagi ke Indonesia, ketimbang jadi parasit, hina, dan biadab. Dikasih hidup enak malah mau bikin rusuh. Bukan hanya soal pembubaran saja, karena ini masih tahap permulaan. Harusnya para petinggi, simpatisan, atau siapapun yang terindikasi terlibat langsung tangkap dan tindak tegas. Saya melihat pemerintah masih setengah hati melakukan fase ini. Fase pembubaran tidak akan menyelesaikan masalah hingga ke akar. Harus ada fase lanjutan, yaitu berantas orang-orang yang terbukti bikin onar. Padahal jejak digital yang berseliweran di media sosial menunjuk dia ada dalam acara baiat jaringan teroris. Kenapa sampai sekarang dia masih bisa berkeliaran dan bahkan teriak bikin kisruh? Orang-orang seperti inilah yang harus dihentikan gerak-geriknya. Seperti yang dikatakan oleh Ngabalin, segala aktivitas kelompok intoleran ini harus bisa dibekukan secara menyeluruh sehingga tidak memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat. Ngabalin mengatakan para intoleran harus diisolasi. Isolasi itu ada cara dengan membekukan pergerakan-pergerakan misi pengembangan mereka. Atau memang diisolasi harus dipenjarakan, harus diproses hukum, atau memang harus dibimbing dengan bagaimana kita kembangkan oleh pemahaman ajaran Pancasila sebagai ideologi. Pemerintah harus pakai super tegas dan keras terhadap kelompok ini. Semakin dibiarkan, mereka semakin berkembang liar tak terkendali. Sikat kepalanya, cabut akarnya. Perlu kami tambahkan lagi, ada satu akar masalah yang hingga kini menurut kami entah kenapa masih enggan disentuh oleh pemerintah. Salah satu alasan pelaku teror ini melakukan aksinya adalah bisa jadi karena penceramah dan guru-guru agama yang menyebarkan ajaran sesat dengan iming-iming yang sangat fantastis. Coba lihat saja di media sosial, ada beberapa banyak pemuka agama yang ceramah panas dan provokatif, yang mengajarkan kebencian dan permusuhan. Kenapa penceramah model begini masih dibiarkan merajalela? Di luar negeri penceramah harus ada lisensi. Gak bisa seenaknya pakai pakaian atribut agama langsung ceramah di tempat ibadah. Di sini bebas teriak-teriak, bahas politik, memaki-maki, ajarkan hal yang buruk kepada umat, bahkan mengajarkan kebencian yang di luar batas kewajaran. Ini juga salah satu akar masalah yang harus dibereskan pemerintah. Kalau ini tidak dianggap serius, mata rantai masalah tidak akan ada habisnya. Akan ada masyarakat yang kena hasut dan doktrin sesat. Cukup satu orang gila yang mau nekat mati. Jadilah sebuah berita menggemparkan. Dulu sudah banyak yang menyuarakan agar diberlakukan sertifikasi kepada penceramah semua agama. Jika penceramah tertib, otomatis kelompok radikal akan tersingkir dengan sendirinya. Penceramah hanya boleh ceramah asal ada izin sah. Tak ada izin sikat, melenceng sikat,
Pemerintah harus keras dalam hal ini, tapi nyatanya hanya diproses oleh sebagian orang saja. Wacana tersebut entah gimana progresnya sampai saat ini. Nah, bagaimana menurut Anda semua? Ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.